Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zila Azila Paramita, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai teks laporan hasil percobaan. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan memahami tentang pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan hasil percobaan. Kalian itu pernah tidak sih melakukan percobaan? Misalnya ketika kalian SD ditugaskan untuk melakukan percobaan, atau ketika kalian sedang penasaran dengan sesuatu, misalnya dalam makanan itu ada tidak sih zat-zat berbahaya? Misalnya kalian mengamati suatu makanan, dalam makanan tersebut itu ada tidak sih vitaminnya? Vitamin apa saja sih yang ada dalam makanan itu? Pernah tidak kalian melakukan itu? Mencoba untuk mengamati. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan membahas mengenai laporan hasil percobaan. Makanya untuk pertemuan kali ini diharapkan kalian untuk sungguh-sungguh ya dalam mengikuti pelajaran ini. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian laporan hasil percobaan. Percobaan sendiri memiliki kata atau istilah lain, yaitu eksperimen. Eksperimen itu bertujuan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, sedangkan laporan itu biasanya digunakan untuk melaporkan suatu kejadian atau suatu peristiwa, dan laporan itu biasanya kita laporkan kepada seseorang yang menugaskan kepada kita untuk melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, sedangkan teks, kalau teks itu ya pasti berbentuk tulisan, bukan berbentuk lisan. Teks laporan hasil percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan suatu percobaan, baik itu menguji ataupun membuktikan suatu teori. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ciri-ciri yang pertama itu adalah berupa fakta. Nah, ciri yang kedua yaitu lengkap. Mengapa harus lengkap? Karena agar informasi yang kita sampaikan kepada pembaca itu menjadi bermanfaat. Karena kalau informasinya lengkap, itu akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir, cirinya yaitu objektif. Objektif itu maksudnya tidak memihak atau menyampaikan sesuai dengan keadaan. Misalnya sebelum kita melaporkan hasil percobaan itu, kita sebelumnya sudah melakukan percobaan kan? Nah, pasti hasilnya itu bermacam-macam atau beragam. Nah, kita sebaiknya menyampaikan sesuai dengan keadaan, tidak mengubah atau mengada-ada dari data yang sudah ada. Kemudian, fungsi dari teks hasil percobaan yaitu yang pertama, memberikan informasi. Nah, misalnya kalian ingin mendapatkan informasi tentang bakso yang memiliki kandungan kimia atau yang biasa kita kenal dengan boraks. Dengan cara apa sih kita mengujinya? Kita bisa saja cari tentang teks laporan hasil percobaan orang lain. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai bukti. Laporan itu dibuat untuk menyampaikan suatu kegiatan yang telah kita lakukan. Dengan kita membuat teks laporan hasil percobaan, itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan suatu percobaan, dan itu bisa dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai pemecahan masalah. Nah, kok bisa teks laporan hasil percobaan itu dijadikan sebagai pemecahan masalah? Misalnya seperti ini. Kalian suka makan bakso misalnya,
kemudian kalian khawatir karena info yang beredar itu terdapat beberapa bakso yang menggunakan bahan kimia atau biasanya disebut dengan boraks atau formalin. Nah, kemudian kalian bingung tuh, masalah tuh buat kalian. Aduh, mau lanjut makan bakso tidak nih? Nah, kita bisa cari teks laporan hasil percobaan milik orang lain untuk membuktikan bagaimana caranya untuk menentukan bakso mana yang terdapat bahan kimia atau tidak. Nah, itu laporan hasil teks percobaan bisa dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah. Terakhir, fungsi dari teks laporan hasil percobaan itu adalah sebagai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini maksudnya misalnya kita diberikan tugas untuk melakukan kegiatan suatu percobaan. Nah, teks laporan hasil percobaan ini kita tulis, kita catat, dan itu sebagai pertanggungjawaban kita terhadap orang yang menugasi kita untuk melakukan suatu percobaan tersebut. Baiklah, itulah beberapa pembahasan mengenai pengertian, ciri, dan fungsi dari teks laporan hasil percobaan. Untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.